Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmikmat. Dalam video ke-6 ini kita akan membahas lanjutan terkait dengan materi kalkulus elementer 1, di mana dalam video ini kita akan membahas terkait dengan turunan fungsi trigonometri yang diajarkan pada semester 1, khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Sekarang kita perhatikan materinya. Di sini kita akan membahas terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Sekarang kita akan memperhatikan turunan masing-masing dari bentuk trigonometri, baik dari bentuk sin, cos, tangen, beserta kebalikannya. Berikutnya kita akan menentukan turunan dari sin dan cos. Oke, sekarang kita perhatikan. Pertama kita tulis di sini sin x, kemudian di bawahnya adalah min sin x, kemudian kanannya ada cos x, kemudian kirinya ada min cos x. Jadi kalau kita ingin menentukan turunan sin x, maka kita buatkan panah dari sin ke cos. Maka turunan sin adalah kita dapatkan jika y sama dengan sin x, maka turunannya atau dx-nya sama dengan cos x. Selanjutnya, kalau kita ingin menentukan turunan dari cos x, maka kita pasangkan panah dari cos ke min sin. Jadi kita dapatkan turunan dari y sama dengan cos x adalah min sin x, atau turunan dari y terhadap x dx sama dengan min sin x. Berikutnya, kalau kita ingin menentukan turunan dari min sin x, maka kita buat panah dari min sin x ke min cos x. Maka kita dapatkan turunan dari y sama dengan min sin x adalah dx sama dengan min cos x. Dan yang terakhir adalah jika kita ingin menentukan turunan dari min cos x, maka kita buatkan panah dari min cos x ke sin x. Jadi kita dapatkan turunan dari y sama dengan min cos x adalah dx sama dengan sin x. Jadi bentuk segi 4 ini merupakan trik mudah atau cara mudah untuk menentukan baik itu turunan dari sin x, cos x, min sin x maupun min cos x. Kita akan membuat panah searah dengan jarum jam. Yang berikutnya kita akan menentukan turunan dari tangen, kotangen, koseken, dan seken. Jadi untuk menentukan turunan-turunan koseken, kotangen, tangen, dan seken, kita perhatikan bagan sebagai berikut. Pertama kita tulis tan x, kemudian di bawahnya adalah kotangen x, kemudian di kanannya ada seken x, dan di kirinya adalah coseken x. Jika kita ingin menentukan turunan dari tan x, maka kita buatkan panah dari tan ke seken, kemudian kita kalikan dengan seken. Jadi kita dapatkan jika y sama dengan tan x, maka dx-nya sama dengan seken kuadrat x, yaitu seken x kali seken x. Selanjutnya, jika kita ingin menentukan turunan dari seken x, maka kita buat panah dari seken ke tangen. Kemudian kita kalikan dengan seken. Jadi kita dapatkan jika y sama dengan seken x, maka hasilnya adalah tan x kali seken x. Berikutnya, jika kita ingin menentukan turunan dari kotangen x, maka kita buatkan panah dari kotangen ke koseken. Kemudian kita kalikan dengan min koseken x. Jadi, jika y sama dengan kotangen x, maka dx-nya adalah min koseken kuadrat x, atau coseken x kali min coseken x, yaitu min coseken kuadrat x. Kemudian jika kita ingin menentukan turunan dari coseken x, maka kita buat panah dari coseken ke kotangen. Kemudian kita kalikan dengan min coseken x. Jadi jika y sama dengan coseken x, maka kita dapatkan turunannya atau dx-nya adalah min coseken x kali kotangen x, atau min kotangen x kali coseken x. Semoga dengan adanya bagan atau trik mudah ini, kita semua bisa menentukan baik turunan dari tan x, turunan dari seken x, turunan dari kotangen x, turunan dari coseken x, tanpa harus kita menghafal rumus. Selanjutnya kita perhatikan perluasan dari rumus turunan trigonometri. Di sini kita perhatikan jika y sama dengan sin ax, maka di sini turunannya adalah dx sama dengan a cos ax. Artinya, kalau di sini misalnya kita ganti 2, maka turunan dari y sama dengan sin 2x adalah 2 kali cos 2x. Selanjutnya, jika y sama dengan cos ax,
maka di dx atau turunan y terhadap x adalah min a kali sin ax. Perluasan selanjutnya adalah sudutnya berbentuk ax plus b. Maka jika y sama dengan sin ax plus b, maka di dx atau turunan y terhadap x adalah a kali cos ax plus b. Dan terakhir, jika y sama dengan cos ax tambah b, maka di dx-nya sama dengan min a kali sin ax plus b. Untuk memperkuat konsep kita terhadap turunan trigonometri maupun perluasan dari rumus turunan trigonometri, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut, yaitu contoh soal yang pertama. Tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi y sama dengan sin 2x. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Jika kita misalkan u sama dengan 2x, u sama dengan 2x, artinya sudutnya kita misalkan dengan u, maka kita dapatkan du dx atau turunan u terhadap x adalah 2. Sehingga fungsi y sama dengan sin 2x bisa kita tulis dalam bentuk y sama dengan sin u, karena 2x sudah kita misalkan dengan u. Selanjutnya, fungsi y kita turunkan terhadap u, maka kita dapatkan dy du sama dengan cos u, karena turunan dari sin u itu adalah cos u. Sehingga dengan menggunakan aturan rantai atau turunan fungsi komposisi, yaitu dy dx sama dengan du dx kali dy du, di mana du dx-nya adalah 2, sedangkan dy du-nya adalah cos u. Maka kita dapatkan dy dx sama dengan 2 kali cos u. Selanjutnya u ini kita gantikan dengan 2x, maka kita dapatkan dy dx sama dengan 2 cos x. Jadi turunan dari y sama dengan sin 2x adalah y sama dengan 2 cos 2x. Jadi kita menentukan turunan y sama dengan sin 2x itu dengan menggunakan aturan turunan fungsi komposisi atau turunan berantai. Nah, sekarang kita perhatikan cara lainnya, yaitu jika ada fungsi y sama dengan sin 2x, kita bisa menentukan langsung turunan dari y sama dengan sin 2x, yaitu dengan menggunakan rumus jika y sama dengan sin ax, maka turunannya adalah d dx sama dengan a cos ax. Sehingga turunan dari y sama dengan sin 2x, di mana a-nya adalah 2, maka kita dapatkan turunan dari y adalah d dx sama dengan 2 cos 2x. Semoga dengan penjelasan contoh nomor 1 ini dapat menambah pemahaman kita semua terkait dengan turunan dari fungsi trigonometri. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi y sama dengan cos kuadrat 3 per 4x, di mana sudutnya adalah 3 per 4x. Sekarang kita perhatikan pembahasannya. Misalkan u sama dengan 3 per 4x, artinya sudutnya kita misalkan dengan u. Maka kita dapatkan turunan u terhadap x atau du dx itu sama dengan turunan 3 per 4x adalah 3 per 4. Sehingga fungsi y sama dengan cos kuadrat 3 per 4x dapat kita tulis dalam bentuk y sama dengan fu atau y sama dengan cos kuadrat u. Berikutnya kita tentukan turunan y terhadap u atau du sama dengan 2 bawa ke depan. Jadi 2 cos pangkat 2 kurang 1 u kali turunan dari cos adalah sin u. Jadi turunan y terhadap u kita dapatkan 2 cos u kali sin u. Sehingga dapat kita tentukan d dx sama dengan du dx kali dy du. Ini kita menggunakan rumus turunan fungsi komposisi atau turunan berantai. Nah, yang berikutnya du dx kita gantikan dengan 3 per 4, sedangkan di du kita gantikan dengan 2 cos u kali sin u. Sehingga kita dapatkan d dx sama dengan 3 per 4 kali 2 cos u sin u. 2 cos u sin u. Yang berikutnya, u kita gantikan dengan 3 per 4x. Maka kita dapatkan d dx sama dengan 3 per 2 kali cos 3 per 4x kali sin 3 per 4x. Karena 2 bagi 4 di sini 1, ini 2. Maka di sini menjadi 3 per 2. Jadi turunan dari y sama dengan cos pangkat 2 3 per 4x adalah
3/2 kali cos 3/4x kali sin 3/4x. Selanjutnya kita akan menentukan turunan dari Y sama dengan cos pangkat 2 3/4x dengan cara lain, yaitu jika diketahui nanti Y sama dengan cos pangkat 2 3/4x, maka kita dapat menentukan turunan dari fungsi ini dengan cara 2 bawa ke depan, berarti 2 cos pangkat 2 kurang 1 3/4x, kemudian turunan dari cos adalah sin, maka kali sin 3/4x, kemudian selanjutnya turunan dari sudut, yaitu turunan dari 3/4x, yaitu kali 3/4. Maka bisa kita tulis turunan Y terhadap X atau dx sama dengan 2 cos 3/4x kali turunan dari cos yaitu sin 3/4x, turunan dari 3/4x adalah 3/4. Langkah berikutnya kita sederhanakan sehingga kita dapatkan dx sama dengan 3/2 cos 3/4x kali sin 3/4x. Nah, di sini kita perhatikan 2 kali 3/4 adalah 3/2. Jadi turunan dari Y terhadap X kita dapatkan dx sama dengan 3/2 cos 3/4x kali sin 3/4x. Jadi untuk bentuk Y sama dengan cos pangkat 2 3/4x ini bisa kita rumuskan turunannya adalah dx sama dengan turunan pangkat, kemudian kali turunan fungsi, kemudian kali dengan turunan sudut. Artinya ini adalah turunan pangkat, kemudian ini turunan fungsi, dan ini adalah turunan sudut. Jadi kalau ada bentuk Y sama dengan cos pangkat nx, maka bisa kita tentukan turunannya adalah dengan rumus turunan pangkat kali turunan fungsi kali turunan sudut. Semoga dengan pembahasan dua soal ini dapat menambah dan meningkatkan konsep kita terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Sekarang kita lanjut soal nomor 3, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi Y sama dengan sin cos X, dengan sudut dari sin X adalah cos X. Adapun pembahasannya yaitu, di sini kita misalkan cos X sama dengan U, atau U sama dengan cos X. Maka kita dapatkan turunan U terhadap X atau du dx itu sama dengan min sin X, karena turunan cos X itu adalah min sin X. Sehingga fungsi Y sama dengan sin cos X dapat kita tulis dalam bentuk Y sama dengan Fu, yaitu Y sama dengan sin U, di mana U-nya adalah cos X. Yang berikutnya kita tentukan turunan Y terhadap U atau du itu sama dengan turunan dari sin U adalah cos U. Jadi kita dapatkan du-nya adalah cos U. Yang berikutnya U kita gantikan dengan cos X. Sehingga dapat kita tentukan dx sama dengan du dx kali dy du. Di mana du dx-nya adalah min sin X, sedangkan du-nya adalah cos U. Maka dx sama dengan min sin X kali cos U. Yang berikutnya U kita gantikan dengan cos X, sehingga kita dapatkan dx sama dengan min sin X kali cos X. Karena U-nya berbentuk cos X. Jadi dx sama dengan min sin X cos X. Jadi turunan dari Y sama dengan sin cos X adalah Y sama dengan min sin X cos X. Selanjutnya kita akan menentukan turunan dari Y sama dengan sin cos X dengan cara lain, yaitu jika nanti diketahui Y sama dengan sin cos X, maka kita bisa menentukan turunan Y terhadap X dengan cara menurunkan fungsi sin, kemudian turunkan sudutnya yaitu cos X. Jadi di dx kita dapatkan turunan dari sin adalah cos, sedangkan sudutnya tetap yaitu cos X. Jadi turunan dari fungsi sin cos X adalah cos X, kemudian turunan dari sudut atau turunan dari cos X adalah min sin X, sedangkan turunan dari sudut cos X yaitu X, turunan dari X adalah 1. Jadi turunan Y terhadap X kita dapatkan di dx sama dengan cos X kali min sin X kali 1, atau di dx-nya sama dengan min sin X kali cos X. Semoga pembahasan soal ini dapat diikuti dan dipahami, sehingga memperkuat konsep kita terhadap turunan fungsi trigonometri.
Selanjutnya, untuk memperkuat konsep kita terkait dengan turunan fungsi trigonometri, di sini saya menyediakan beberapa latihan yang mungkin dapat dikerjakan nanti di rumah. Di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau ddx dari fungsi y sama dengan secant pangkat 3 akar x, kemudian y sama dengan 1 per secant 2x kurang 1 pangkat 3 per 2. Yang berikutnya y sama dengan akar secant x tambah tan x per secant x kurang tan x. Kemudian yang keempat y sama dengan x kali 1 tambah kotangen x pangkat 3. Dan terakhir y sama dengan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x. Cukup sekian materi kita dalam video ini. Jika ada saran, masukan, dan pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.